9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Terkadang semua yang terlihat kuat tidak benar-benar baik-baik saja. Di sisi lain, ada yang jauh dari rumah, tapi tidak pernah benar-benar bebas dari tuntutan. Ada yang tenggelam dalam tugas dan tekanan, namun tetap memilih diam karena merasa tidak akan ada yang mengerti. Dan ada yang perlahan kehilangan percaya diri karena terlalu sering disalahkan oleh orang yang seharusnya menjadi tempat pulang. Saya Rini, mahasiswa yang juga bekerja paruh waktu sebagai barista. Awalnya, saya menikmati pekerjaan ini karena bisa menambah pengalaman dan membantu kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, belakangan ini saya sering merasa sangat lelah, bukan secara fisik, tapi juga mental. Setiap hari, saya harus tersenyum dan melayani pelanggan dengan ramah. Namun, setelah bekerja, saya sering merasa kehabisan energi, sulit menikmati hal-hal yang biasanya saya sukai, dan mudah merasa kesal tanpa alasan yang jelas. Saya juga sering merasa tidak bersemangat saat bangun pagi, sulit berkonsentrasi saat kuliah, dan merasa pekerjaan yang saya lakukan tidak pernah cukup baik. Meski tubuh saya istirahat, rasanya lelah itu tetap ada. Karena ingin terlihat kuat, saya memilih memendam semuanya sendiri. Saya berpikir bahwa mengeluh hanya akan merepotkan orang lain. Tapi semakin lama saya simpan, semakin berat rasanya. Sampai akhirnya saya sadar bahwa saya membutuhkan bantuan dan tempat untuk bercerita. Saya Alta. Saya mahasiswa yang sering terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya pikiran saya jarang benar-benar tenang. Saya sering memikirkan banyak hal secara berlebihan. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain bisa terus berputar di kepala saya berjam-jam, bahkan berhari-hari. Saya sering takut melakukan kesalahan. Sebelum mengambil keputusan, saya memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Karena itu, saya sering merasa cemas dan sulit merasa tenang. Saya terlalu berisik. Saya juga sering mengalami sakit kepala, sulit fokus belajar, dan merasa tegang tanpa tahu bagaimana cara menghentikannya. Dari luar, mungkin saya terlihat kuat dan mampu mengendalikan semuanya. Tapi sebenarnya, saya hanya sedang berusaha menyembunyikan rasa takut dan kecemasan yang saya rasakan setiap hari. Kita sering berpura-pura baik-baik saja, padahal di dalam rasanya sesak. Saya Anissa, mahasiswa yang kelihatannya selalu ceria dan aktif. Banyak orang bilang saya gampang bergaul dan jarang punya masalah. Tapi sebenarnya saya sering merasa lelah dengan tugas, tuntutan, dan pikiran saya sendiri. Saya selalu berusaha terlihat kuat di depan orang lain karena takut dianggap lemah kalau mengeluh. Kalau lagi sedih atau capek, saya lebih sering memendam semuanya sendiri. Saya tetap tersenyum, tetap bercanda, seolah-olah baik-baik saja. Padahal saat sendiri, saya sering merasa hampa dan kesepian. Kadang, saya hanya ingin ada seseorang yang benar-benar mendengarkan dan memahami apa yang saya rasakan, tanpa menghakimi. Saya Dea, mahasiswa rantau yang jauh dari keluarga. Saya suka menulis dan membuat puisi, tapi jarang ada yang tahu karena saya lebih sering menyimpannya sendiri. Saya terbiasa memendam semua yang saya rasakan.
Saya takut kalau bercerita, orang lain akan menganggap masalahku tidak penting. Terkadang, saya merasa apapun yang saya lakukan selalu kurang baik. Saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain, dan pada akhirnya saya berpikir kalau saya tidak cukup berarti. Yang paling berat adalah ketika saya merasa suara saya tidak pernah didengar. Saya punya banyak ide dan perasaan yang ingin disampaikan, tapi setiap kali ingin berbicara, saya memilih mengurungkannya. Saat melihat orang lain bisa pulang dengan mudah, berkumpul dengan keluarga, atau bercerita langsung dengan orang terdekat, saya hanya bisa menahan rindu dalam diam. Saya kira memendam semuanya adalah cara supaya terlihat kuat. Tapi ternyata memendam terus-menerus justru membuat saya semakin lelah. Jujur, aku akhir-akhir ini capek banget. Capek fisik, capek pikiran. Tapi aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Aku kira aku aja yang ngerasain. Kalau di kampus, aku evan-evan aja. Tapi kalau udah di rumah, aku ngerasa sendiri. Aku selalu ngerasa aku ini beban. Semua yang aku lakuin pasti selalu salah. Aku takut masa depan, takut gagal. Pikiranku berisik banget rasanya. Kita nggak bisa kayak gini terus-terusan. Kita harus cari cara buat sembuh. Aku dengar-dengar ada tempat khusus yang bisa bantu orang-orang yang lagi butuh tempat cerita dan berkembang. Kalau nggak salah, namanya Lembaga Terapan Psikologi Dewantara. Itu ada di kampus kita. Boleh dicoba sih. Yuk kita ke sana. Barangkali di sana kita bisa ngerilis stres. Baik, ini untuk psikologi terapanya. Nah, di sini ada price list-nya. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, ini ya Kak, ada ini. Ini untuk price list-nya ya Kak, bisa dilihat untuk psikologi, psikotes lengkap tanpa wawancara 250, psikotes lengkap dan wawancara 400, konseling 200, tes pengamanan 200. Untuk pelatihan narasumber itu bersasinya 750. Baik, ini untuk syarat dan ketentuan layanan kami ya Kak. Kayaknya bisa nyaman. Ini. Harganya berapa? Berapa kan nanti? Di sini kita belajar satu hal penting, bahwa setiap luka, kecewa, dan rasa sakit yang kita rasakan itu nyata, tapi tidak harus kita simpan dan jalani sendirian. Mengambil langkah untuk konseling bukanlah tanda bahwasannya kita lemah, melainkan bentuk keberanian untuk menyembuhkan diri. Konseling mengajarkan kita cara merangkul emosi, memahami setiap sudut diri yang terluka, dan menemukan kembali kekuatan tersembunyi untuk bangkit lagi.
Aku pikir aku yang paling lemah. Ternyata kalau kita meminta tolong juga bukan berarti kita lemah ya. Iya, memendam itu melelahkan, berbagi itu membebaskan. Nah bener, jadi jangan biarkan diri kita terkurung dalam gelap sendirian. Karena ada di mana kita diterima apa adanya.